Puji Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur Tuhan buat hari ini kami boleh datang kembali beribadah ke rumah-Mu Tuhan. Kami sudah menaikkan pujian, penyembahan, dan saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan lewat hamba-Mu, kami siap mendengarkannya. Urapi kami semua, baik yang menyampaikan maupun yang mendengarkan. Yang ada di ruangan ini maupun yang ada di ruangan tempat masing-masing yang mengikuti lewat Zoom maupun lewat siaran langsung di Facebook. Berkat Tuhan menyertai kami semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat beribadah kembali Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Kristus di Gereja CMC Cabai Rawit, Kota Bandung. Gereja yang kecil, gereja yang sederhana, tapi sesuai dengan namanya Cabai Rawit, biarlah yang kecil dan sederhana ini, itu Yesus hadir di tengah-tengah kita, sesuatu pasti terjadi. Amin. Kita pagi ini akan mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan khotbah dengan judul Taat dan Berkat. Yuk, sama-sama kita ucapkan. 2, 3. Taat dan berkat. Puji Tuhan. Seringkali manusia, orang Kristen, anak Tuhan, mencari berkat. Suka dengan berkat. Senang dengan berkat. Maka berkat dicari. Hari ini kita mau belajar, jangan cari berkat, carilah sumber berkat. Siapa itu? Tuhan Yesus. Karena itu sebelum kita bicara berkat, kita mau bicara taat terlebih dahulu. Kita akan buka Amsal 13 ayat 13. Angka 13 banyak yang nggak suka. Katanya angka sial. Angka 4 juga banyak yang nggak suka. Mati. Ya, ini 13 ayat 13. Amsal 13 ayat 13. Kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat, sekali lagi, tetapi siapa taat, satu kali lagi, tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Puji Tuhan. Taat akan dapat balasan. Ya, Amsal 13 ayat 13. Makanya kita perlu taat. Kita belajar taat dan mempraktekkan ketaatan. Jangan sekedar cari berkat, cari berkat, cari berkat. Saya ingat ada lagu zaman tahun 60-70-an. Lagu anak-anak sekolah minggu seperti ini. Cari apa di dalam dunia? Cari apa di dalam dunia? Cari dunia tentu binasa. Cari Yesus yang penuh cinta. Jangan cari dunia dengan segala kenikmatannya yang nanti bisa membawa kita kepada kebinasaan. Tapi carilah Yesus, sumber berkat, membawa kita ke surga. Ada lagi lagu. Apa yang dicari orang? Uang. Nah, cari selalu apa? Uang, uang, uang. Ya. Oke. Tidak taat versus taat. Ada dua, ya. Dua bagian yang bertentangan. Yang tidak taat dengan yang taat. Oke. Yang tidak taat, tanggung deh akibat.
tanggung aja resikonya. Nah, siapa yang menabur pasti menuai. Siapa menabur angin akan menuai badai. Menabur keburukan pasti menuai keburukan. Menabur kebaikan pasti menuai kebaikan. Nah, yang tidak taat itu tanggung akibatnya. Sementara yang taat pasti menerima ganjaran atau balasan. Jadi perlu, wajib untuk taat. Saya punya sebuah buku, saya pikir masih ada di toko buku Gramedia. Judulnya adalah No Pain, No Gain. Tidak ada penderitaan tuh, nggak akan ada sesuatu kenikmatan, keuntungan yang kita bisa dapatkan. Segala sesuatu perlu perjuangan, dan perjuangan pasti ada pengorbanan. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Apa selanjutnya? Bersakit-sakit dulu, bukan mati kemudian. Gitu ya. Bersakit-sakit dulu, baru bersenang-senang kemudian. No pain, no gain. Begitu juga, no taat, no berkat. Tidak ada berkat kalau tidak lewat ketaatan. Oke. Taat. Apa artinya taat? Taat itu adalah tunduk. Artinya patuh. Apa yang disampaikan, apa yang diperintahkan, tunduk dan patuh. Intinya, melakukan, melaksanakan, mempraktekkan firman Tuhan, itu dia. Ketaatan adalah kepatuhan, menundukkan diri, melaksanakan, mengerjakan, mempraktekkan apa yang Tuhan perintah. Tidak cukup hanya saya sudah tahu perintah Tuhan, saya sudah paham perintah Tuhan, tapi yang penting sudah praktekkan dulu. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melaksanakannya dalam kehidupan. Praktek. Tidak penting sudah berapa banyak kita tahu, tapi yang penting sudah berapa banyak kita melakukan. Ukuran bukan di mata Tuhan, bukan seberapa banyak kita tahu, seberapa banyak kita bisa khotbah, tapi seberapa banyak kita mempraktekkan apa yang Tuhan suruh. Itu dia. Mari kita lihat ada beberapa firman Tuhan yang harus kita taati, yang harus kita laksanakan, harus kita kerjakan. Ada beberapa. Yang pertama, Keluaran 23 ayat 25. Keluaran 23 ayat 25. Ini firman Tuhan ya, harus kita taati, harus kita kerjakan, harus kita laksanakan. Apa itu? Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan, bukan kepada ilah lain. Beribadah. Sekarang saya ingin tanya, hari Minggu, ada orang Kristen yang rame-rame ke gereja, yang tidak bisa on-site, bisa online. Tapi masih ada hari Minggu, hari ibadah, orang Kristen yang tidak ikut ibadah on-site, tidak juga ikut ibadah on. Kalau ditanya agamanya apa? Kristen, percaya Yesus, percaya. Tapi satu hal, dia tidak beribadah. Minggu depan, atau minggu-minggu yang akan datang, saya akan khotbah tentang ibadah. Ibadah. Datang ke gereja atau ikut online. Tapi ibadah seperti apa yang disukai dan diperkenan oleh Tuhan? Tidak sekedar ibadah. Karena Tuhan bilang, kamu harus beribadah. Ya udah, saya ibadah. Tiap-tiap minggu datang ke gereja. Kalau perlu seminggu 2-3 kali saya datang ke gereja. Itu bagus. Tapi ibadah jangan hanya sekedar ibadah. Tapi ibadah yang berkualitas. Yang menyenangkan hati Tuhan. Yang diperkenan oleh Tuhan. Itu yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah perintah Tuhan. Harus kita taati. Harus kita kerjakan ibadah. Jangan sampai kita tidak ibadah. Yang pertama. Yang kedua, sudah ibadah,
tapi bagaimana kualitas ibadah kita. Menyenangkan hati Tuhan atau justru kebalik. Ada nggak ibadah yang menyedihkan, mengecewakan, dan buat Tuhan tidak senang? Ada. Ada. Nanti yang akan datang kita akan bahas. Yang pertama kita harus taat adalah ibadah. Rajin ibadah. Ibadah yang berkualitas. Yang kedua, terdapat dalam Lukas 18 ayat 1. Perintah Tuhan tentang apa? Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Jadi tidak cukup hanya berdoa. Sekali ya berdoa juga namanya. Tapi berdoa dengan tidak jemu-jemu. Artinya terus, dan terus. Selama kita masih hidup, doa tidak akan pernah berhenti keluar dari mulut kita. Selama hamba masih bernafas, hamba tetap jadi pengerjaku. Nah, itu ada lagunya. Jadi pengerja Tuhan. Selama kita bernapas, tidak hanya jadi pengerja Tuhan, tapi selama kita masih bernapas, ucapkan doa. Doa, doa, dan doa. Orang-orang yang sukses seringkali membagikan rahasia sukses. Dan tiap orang punya rahasia yang mungkin sama, tapi berbeda juga mungkin. Rahasia sukses si A adalah begini, rahasia sukses si B adalah begini, rahasia sukses si C adalah begitu. Ada kesamaan, tapi ada juga perbedaan-perbedaan. Kalau saya, seorang Yunus ditanya, apa rahasia sukses Pak Yunus? Maka saya dengan jelas dan tegas akan berkata, rahasia sukses saya hanya satu, doa. 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 Dan doa. Saya sangat mengandalkan doa. Saya nggak mengandalkan kepintaran saya yang nggak seberapa ini. Saya nggak mengandalkan koneksi-koneksi saya, jaringan-jaringan saya, teman-teman saya. Enggak sama sekali. Dalam profesi saya sebagai advokat, saya punya prinsip tidak mau mengandalkan kayak dekat dengan pejabat ini, dengan pihak berwenang ini, apa enggak. Itu saya. Kalau orang lain silakan berbeda sikap dan prinsipnya. Tapi kalau saya tidak mau. Kalau orang tanya, Pak Yunus kenal sama Pak ini? Saya bilang enggak. Bukan bohong ya, memang saya nggak kenal. Dengan Pak itu? Enggak. Dengan pejabat ini? Enggak. Mungkin berbeda dengan orang kenal ini. Oh kenal, saya dekat dengan dia. Si ini saya kenal, ini kenal. Saya tidak. Bukan saya tidak mau, bukan saya sombong, bukan, tapi saya punya alasan tersendiri untuk ya. Kalau saya kebetulan kenal ya syukurlah, tapi untuk berusaha untuk mengenal saya nggak mau. Dan kenapa saya nggak mau? Karena saya tidak mengandalkan hal itu. Saya mau andalkan dalam hidup saya, apapun yang saya kerjakan, hanya doa. Hanya doa. Saya tidak mengandalkan kekayaan yang nggak ada apa-apanya. Dan memang saya nggak punya banyak kekayaan. Saya tidak mau andalkan semua itu. Saya mau hanya andalkan doa. Doa membuat yang sulit menjadi mudah. Doa membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Sayangnya, kita banyak tahu pentingnya doa. Pada prakteknya, kita jarang berdoa. Waktu senang lupa doa. Waktu susah, harusnya cari Tuhan dengan doa. Malah, lagi susah nih. Susah itu berdoa. Kenapa lagi susah? Nah itulah manusia. Lantas kapan mau berdoa? Lagi susah dia nggak mau berdoa. Lagi senang juga dia nggak mau berdoa. Tapi firman Tuhan hari ini kita dengarkan dan kita harus taat. Apa? Berdoa dengan tidak jemu-jemu. Artinya berdoa tidak bosan dan berdoa tidak pernah berhenti. Terus, dan terus. Kapan berhentinya? Ketika kita selesai bernapas. Baru berhenti.
Selanjutnya nanti di surga, kita memuji, memuliakan Tuhan terus. Jadi yang kedua, perintah Tuhan untuk kita taati adalah berdoa. Yang pertama tadi ibadah. Yang kedua adalah berdoa, berdoa dan berdoa. Dan saya mau tegaskan, berdoa itu bukan kepentingan Tuhan, tapi kepentingan kita. Gitu. Kalau kita nggak berdoa, Tuhan rugi. Oh, tidak sama sekali. Kalau kita nggak berdoa, kita yang rugi. Jelas dan tegas. Berdoa adalah untuk kepentingan. Yang ketiga, mari kita lihat di Yosua 1 ayat 8. Yosua pasal 1 ayat 8. Yang pertama tadi adalah mengenai ibadah, kedua perintah tentang berdoa, yang ketiga tentang apa? Yosua pasal 1 ayat 8 berbunyi, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab, mengucapkan kitab Taurat. Renungkanlah itu siang dan malam. Artinya apa? Baca Alkitab. Dari Kejadian sampai Wahyu. Udah selesai, balik lagi. Baca lagi, baca lagi, baca lagi, baca lagi. Saya sekarang usia 59. Bentar lagi, berapa bulan lagi? 60. Begitu saya baca firman, apa yang saya baca mungkin lupa. Tapi begitu saya balik lagi, baca lagi, wah, iya. Dulu saya pernah baca, tapi udah lupa. Begitu saya baca lagi, saya jadi ingat lagi. Disegarkan terus. Diingatkan terus. Karena itu, firman Tuhan hari ini berkata, perkatakan kitab Taurat, renungkan siang dan malam. Ayo, jemaat CMCC Berawit dan Bapak Ibu yang mengikuti ibadah ini lewat online, pastikan sesibuk apapun kita, pagi baca Alkitab, malam sebelum tidur baca Alkitab, renungkan siang dan malam. Bangun tidur, no breakfast sebelum baca Bible. No Bible, no breakfast. Tidak baca Alkitab, tidak ada kegiatan lain. Mandi apa saja tidak, baca dulu Alkitab, baru lakukan kegiatan-kegiatan yang lain. Jangan cari handphone dulu. Ya, baca Alkitab dulu pagi-pagi. Sebelum tidur, baca Alkitab dulu. Berdoa baru tidur. Jadikan Alkitab ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan. Berdoa, baca Alkitab, ibadah, ibadah, baca Alkitab, berdoa. Itu perintah yang harus kita taati, tunduk dan kerja. Yang keempat, apa perintah Tuhan? Efesus 6 ayat 4. Ini perintah, tidak ada tawar-menawar. Efesus 6 ayat yang pertama. Bunyinya, hai anak-anak, apa? Taatilah orang tua. Kalau sudah taat pada orang tua, pasti menghormati orang tua. Menghormati saja belum tentu taat. Ya, sekedar hormat, tapi enggak ditaati. Apa perintah orang tua enggak dikerjakan. Firman Tuhan hari ini dengan jelas dan tegas mengatakan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Karena haruslah demikian. Itu kewajiban. Hari ini siapapun mendengarkan firman Tuhan yang saya bawakan, jangan terjadi dalam hidupmu engkau tidak menghargai orang tuamu. Engkau tidak menghormati orang tuamu. Engkau tidak mentaati orang tuamu. Kenapa? Karena itu perintah Tuhan. Nggak ada tawar-menawar. Kenapa? Nggak ada cerita kenapa. Mengapa? Nggak ada cerita mengapa. Ini perintah. Kita hanya punya satu kewajiban. Taat. Kerja. Siapa mau diberkati, laksanakan perintah Tuhan. Ibadah, doa, baca kitab, hormati, dan taati orang tuamu. Berkat datang dengan sendiri. Nggak perlu cari-cari, nggak perlu kejar-kejar. Cari sumber berkat
Kerjakan, laksanakan apa yang Tuhan sumber berkat itu perintahkan. Berkat akan turun. Berkat akan mengajar kita. Ingat, berkat ada dua ya. Berkat jasmani dan berkat rohani. Dua itu akan mengikuti kita. Itu yang keempat. Ibadah. Kemudian doa. Baca Alkitab. Dan taati orang tua. Lanjut. Yang kelima. Lukas 6 ayat 38. Apa perintah Tuhan? Berilah. Ini bukan himbauan, perintah. Berilah. Berilah. Kasihlah. Dan kamu akan diberi. Begitu hukumnya. Bukan terimalah baru beri, tapi berilah maka kamu akan diberi. Ini perintah. Ini perintah. Saya mau tanya, mana lebih mudah? Waktu memberi itu waktu miskin atau waktu kaya? Mana lebih mudah? Memberi itu pada waktu punya sedikit atau punya banyak? Saya mana bisa memberi? Saya miskin. Saya punyanya hanya sedikit. Bagaimana mau memberi? Nah, gitu selalu alasan. Kalau saya punya banyak, saya kaya, saya siap memberi. Nah, itu selalu kan alasan kita kan. Waktu nggak punya, waktu punya sedikit. Itu selalu alasan untuk tidak memberi. Sekarang saya mau kasih contoh. Bapak Ibu punya uang 100 rupiah. 100 rupiah. Kira-kira kalau ada teman yang minta 50 rupiah, dikasih nggak? Kalau punya uang 1000, teman minta 500, dikasih nggak? Punya uang 5.000, teman minta setengahnya 2.500, dikasih nggak? Punya uang 10.000, teman minta setengahnya 5.000, dikasih nggak? Kasih. Saya masih punya 5.000. Punya 100.000, teman minta 50.000, dikasih nggak? Masih dikasih. Saya masih punya 50.000. Punya uang 10 juta, teman minta 5 juta, dikasih nggak? Nah, mulai mikir kan. Ini 10 juta. Dia minta 5 juta. Aduh, gede banget. Punya 1 miliar. Tuhan minta 500.000, 500 juta. Kasih. Wih, setengahnya gede banget ya. Padahal semua dari 100 rupiah, 1.000 rupiah, 5.000, 10.000. Semuanya setengah. Sama. Waktu sedikit, kita berani beri. Tapi udah punya uang banyak, 1 miliar. Tuhan minta 500 juta. Mikir kita, Tuhan minta banyak banget. Bantu orang 500 juta. Oh, banyak amat. 10 juta aja lah, 20 juta aja lah. 900 jutanya untuk saya deh. Yang lainnya itu dikit-dikit aja. Berilah dalam keadaan sedikit atau dalam keadaan banyak. Dalam keadaan miskin atau dalam keadaan kaya. Perintah, beri. Jangan tawar-tawar. Kenapa? Dengan memberi, kita akan diberi atau menerima. Jangan pikir kalau saya beri nanti terus gimana? Habis dong, saya makan apa? Saya dapat apa? Beri, maka kamu akan diberi. Perintah. Dan kita harus lakukan hanya satu, apa? Taat, titik. Taat, taat, dan taat. Ya. Ketaatan itu yang membawa berkat. Makanya jangan cari dan kejar berkat. Kerjakan aja apa yang menjadi kewajiban kita. Taat. Sesederhana itu. Sesimpel itu. Yang menjadi kewajiban kita hanya taat. Apa itu taat? Kerjakan. Nggak sekedar tahu. Kerjakan. Laksanakan. Maka lihat nanti berkat Tuhan itu akan turun atas.
Ketaatan membawa berkat. Mari kita baca Galatia 3 ayat 9. Jadi mereka yang hidup dari iman, orang beriman pasti taat. Nah, gitu kan? Jangan cuma omdo. Taat, laksanakan. Orang beriman, ya, hidup dari iman, berarti taat. Mereka lah yang diberkati. Siapa yang diberkati? Orang yang taat. Orang yang menjalankan imannya. Bukan sekedar punya iman, tapi iman yang mati. Iman yang hidup. Iman yang bergerak. Iman yang dipraktekkan. Sekedar punya iman tanpa perbuatan adalah mati dan sia-sia. Hidup dari iman, hidup dari ketaatan, merekalah yang diberkati. Mau berkat, gampang. Gak usah capek-capek untuk memikirkan bagaimana cara mendapatkan dan mengejar berkat. Usahakan untuk hidupmu taat, laksanakan firman Tuhan. Selebihnya itu urusan Tuhan memikirkan bagaimana berkatnya dikirim kepada kita. Mau dengan cara apa, lewat apa saja, itu serahkan kepada Tuhan. Bukan urusan kita. Urusan kita hanya satu. Lakukan, praktekkan, laksanakan perintah. Ibadah, baca Alkitab, doa, hormati, taati orang tua, kemudian beri, maka berkat akan mengejar, berkat akan mencari kita. Puji Tuhan. Mari kita berdoa, bersyukur buat firman yang sudah kita dengarkan bersama-sama, dan kemudian kita siapkan hati dan pikiran kita, karena kita akan menerima tubuh dan darah Yesus lewat perjamuan kudus. Bapa kami di dalam surga, hamba sudah selesai menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah kiranya kami tidak sekedar tahu, kami tidak sekedar paham akan firman-Mu, tapi kami mau Tuhan menjadi pelaku dari firman-Mu. Kami tidak lagi hanya mau mencari, mengejar berkat, tapi kami mau mencari dan mengejar hadirat-Mu. Kami mau melaksanakan, mempraktekkan firman-Mu Tuhan. Dan kami percaya sesuai dengan firman-Mu, orang yang taat pasti diberkati. Haleluya. Sebentar kami akan menerima tubuh dan darah-Mu Yesus. Biarlah tubuh dan darah-Mu ini menyatu dengan tubuh dan darah kami dalam hidup kami. Menjadi berkat bagi kami. Dan kami juga memberkati orang lain. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.